Pada tanggal 21 April 2025, Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Ketika seorang paus wafat, Gereja Katolik memulai salah satu sistem pemilihan yang tertua dan masih berjalan di dunia, konklav kepausan. Sebuah proses berabad-abad lamanya, di mana Gereja Katolik memilih paus baru. Kata konklav berasal dari bahasa Latin cum clave, yang berarti dengan kunci. Dan itu bukan sekadar kiasan. Konklav kepausan secara harfiah melibatkan para kardinal yang mengunci diri mereka di dalam suatu ruangan sampai mereka mencapai keputusan, tanpa gangguan, tanpa pengaruh dari luar. Pada abad-abad awal Gereja Katolik, belum ada metode institusional yang disepakati untuk memilih seorang paus. Kadang-kadang seorang paus menunjuk penggantinya sendiri. Kadang-kadang politisi dan penguasa lokal ikut campur. Prosesnya bisa menjadi kacau. Lalu pada tahun 1274, konklav diformalkan oleh Paus Gregorius yang ke-10 yang mengeluarkan Dekret Ubi Periculum, sebuah dekret yang secara resmi menetapkan aturan-aturan konklav lengkap dengan pintu-pintu yang dikunci dan pembatasan kontak dari luar. Tujuannya adalah untuk membawa keteraturan pada proses yang sering kali kacau, lambat, dan terbuka terhadap campur tangan politik. Prosedur konklav saat ini diatur oleh Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis, yang dikeluarkan pada tahun 1996 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua, dan diperbarui pada tahun 2013 oleh Paus Benediktus yang ke-16. Dokumen ini pada dasarnya adalah cetak biru untuk pemilihan paus modern, mengatur segalanya, mulai dari siapa para pemilihnya hingga bagaimana proses pemungutan suara dilakukan. Ketika seorang paus wafat, gereja memasuki masa sede vacante, bahasa Latin untuk tahta kosong, dan sebuah proses yang khidmat namun cermat pun dimulai. Seorang kardinal yang ditunjuk untuk mengatur rumah tangga kepausan, yang disebut Camerlengo, mengambil peran penting. Ia menyatakan bahwa tahta telah kosong, mengamankan barang-barang pribadi paus yang telah wafat, menyegel apartemen kepausan, dan mengatur penghancuran cincin kepausan khusus yang disebut cincin nelayan. Sebuah cincin nelayan yang baru akan ditempa untuk paus berikutnya. Pemerintahan sehari-hari gereja jatuh ke tangan kolegium kardinal. Kardinal adalah rohaniwan senior yang ditunjuk oleh paus. Mereka biasanya adalah uskup dan berperan sebagai penasihat terdekat paus. Mereka juga bertanggung jawab untuk memilih paus berikutnya. Secara teknis, setiap pria Katolik yang sudah dibaptis memenuhi syarat untuk menjadi paus, bahkan seseorang yang bukan imam. Namun dalam praktiknya selama beberapa abad terakhir, setiap paus dipilih dari kalangan kardinal. Selama masa sede vacante ini, mereka menjalankan pemerintahan hanya dalam kapasitas yang sangat terbatas, mengikuti prinsip nihil innovatur. Tidak ada hal baru yang boleh dilakukan. Artinya, para kardinal hanya boleh menangani urusan rutin dan perkara yang tak bisa ditunda. Mereka tidak boleh mengeluarkan ajaran baru, tidak boleh membuat pengangkatan besar, atau melakukan perubahan kebijakan yang merupakan wewenang eksklusif paus. Sebagian besar pejabat Vatikan, seperti sekretaris negara dan para kepala departemen, juga menangguhkan tugas aktif mereka. Sejak saat paus dinyatakan wafat, para kardinal memiliki waktu antara 15 hingga 20 hari untuk berkumpul di Vatikan dari seluruh dunia guna mengikuti konklav. Hanya kardinal yang berusia di bawah 80 tahun yang diperbolehkan memberikan suara, sebuah aturan yang diberlakukan pada tahun 1970 oleh Paus Paulus yang ke-6. Pada tahun 2025, terdapat 252 kardinal dan hanya 135 di antaranya yang memenuhi syarat untuk memilih. Meskipun mereka yang berusia di atas 80 tahun tidak memiliki hak suara, mereka tetap dapat menghadiri pertemuan awal di Roma sebelum konklav, membahas kebutuhan gereja dan sifat-sifat seperti apa yang harus dimiliki oleh paus berikutnya. Dan jika ada kardinal yang sebenarnya berhak memilih, namun karena alasan serius tidak dapat hadir, misalnya karena sakit parah, maka ia dianggap absen. Tidak ada sistem pemungutan suara melalui wakil. Pada pagi hari ketika konklav akan dimulai, semua kardinal pemilih berkumpul untuk mengikuti misa di Basilika Santo Petrus yang disebut Misa Pro Eligendo Pontifici, misa untuk pemilihan paus. Misa ini bertujuan memohon bimbingan Roh Kudus ketika para kardinal bersiap mengambil salah satu keputusan terpenting dalam hidup mereka. Setelah misa, para kardinal pemilih menuju salah satu bangunan paling ikonik di kota Vatikan, Kapel Sistina,
terkenal karena langit-langitnya yang dilukis oleh Michelangelo. Namun selama konklav, kapel ini berubah menjadi ruang pemungutan suara yang disiapkan dengan hati-hati untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan. Di dalam kapel, setiap kardinal mengucapkan sumpah kerahasiaan dan kesetiaan terhadap semua aturan yang berlaku. Mereka juga bersumpah untuk tidak terpengaruh oleh otoritas duniawi atau tekanan eksternal dalam memberikan suara mereka. Dan kerahasiaan benar-benar dijaga dengan ketat. Tidak ada ponsel, tidak ada surat kabar, tidak ada berita dari luar dalam bentuk apapun. Vatikan bahkan menggunakan peralatan pengacau sinyal elektronik untuk memblokir sinyal masuk dan keluar. Dan seluruh area diperiksa dari kemungkinan alat penyadap. Selain para kardinal pemilih, hanya sekelompok kecil staf pendukung yang diizinkan masuk, seperti sekretaris kolegium kardinal, beberapa asisten, dan petugas medis. Semuanya juga harus mengucapkan sumpah untuk menjaga kerahasiaan. Seluruh ruangan diubah dari salah satu tempat wisata paling ramai di dunia menjadi salah satu ruang paling tertutup dan pribadi. Setelah semua ini selesai, pemimpin upacara menyatakan extra omnes, bahasa Latin untuk semua orang keluar, yang menjadi perintah agar semua yang bukan pemilih meninggalkan kapel. Pintu kapel Sistina kemudian ditutup dan dikunci dari dalam. Maka dimulailah konklav. Para kardinal pemilih kemudian memulai proses pemungutan suara. Setiap pemilih menuliskan pilihannya pada selembar kertas suara berbentuk persegi panjang. Bagian atasnya dicetak dalam bahasa Latin, Eligo in summum pontificem. Saya memilih sebagai paus tertinggi, dengan ruang kosong di bagian bawah untuk menuliskan nama calon. Biasanya hanya ada satu putaran pemungutan suara pada sore hari pertama. Di hari-hari berikutnya, para kardinal mengikuti jadwal hingga 4 kali pemungutan suara per hari. 2 kali di pagi hari, kemudian istirahat untuk makan siang dan doa, lalu 2 kali di sore hari. Setiap kardinal secara bergiliran mendekati altar kapel dengan kertas suara yang telah dilipat dan mengucapkan sumpah. Saya memanggil Kristus Tuhan sebagai saksiku, yang akan menjadi hakimku, bahwa suara ini saya berikan kepada orang yang saya anggap layak untuk dipilih di hadapan Allah. Ia kemudian memasukkan surat suaranya ke dalam sebuah cawan besar atau guci. Setelah semua surat suara terkumpul, para kardinal yang ditunjuk sebagai penghitung akan mengacak surat-surat tersebut untuk menyamarkan urutannya. Mereka lalu menghitung jumlah total surat suara sebelum membacakan masing-masing dengan lantang. Setiap kali proses penghitungan selesai, dunia luar menunggu sebuah sinyal dari cerobong asap kapel Sistina. Jika belum ada paus yang terpilih dalam putaran tersebut, surat suara dibakar dengan campuran kimia yang menghasilkan asap hitam, menandakan bahwa paus belum terpilih. Namun, jika seorang paus akhirnya terpilih, surat suara dibakar dengan campuran yang menghasilkan asap putih. Inilah sinyal yang ditunggu. Habemus Papam, kita memiliki seorang paus. Sebuah pemilihan yang sah membutuhkan mayoritas 2/3. Aturan 2/3 ini telah berlaku selama sebagian besar dari 800 tahun terakhir dan dimaksudkan untuk menjamin adanya konsensus yang luas. Persyaratan supermayoritas ini seringkali membuat konklav harus melalui beberapa putaran pemungutan suara sebelum akhirnya para kardinal menyatu pada satu kandidat. Pemungutan suara awal seringkali bersifat eksploratif atau simbolis. Dalam putaran pertama, banyak kardinal biasanya memberikan suara secara sopan kepada seseorang yang tidak benar-benar diharapkan untuk menang, misalnya sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh senior. Para kandidat serius, atau dalam bahasa Latin disebut papabili, mulai muncul sejak hari kedua. Jika belum ada kandidat yang meraih 2/3 suara setelah 3 hari penuh pemungutan, biasanya terdiri dari 7 hingga 8 putaran, maka proses dihentikan sementara selama 1 hari untuk doa, refleksi, dan diskusi informal. Jeda ini memberi para kardinal waktu untuk menilai kembali posisi masing-masing dan mempertimbangkan kandidat kompromi jika kandidat-kandidat terdepan mengalami jalan buntu. Setelah jeda, seorang kardinal senior menyampaikan seruan singkat yang mendorong persatuan, dan pemungutan suara dilanjutkan. Berdasarkan aturan saat ini, jika setelah 12 hingga 13 hari belum juga ada hasil, maka konklav akan mempersempit pilihan kepada 2 kandidat teratas dari putaran terakhir. Lalu menggelar pemungutan suara final di antara mereka. Namun mayoritas 2/3 tetap diperlukan. Mekanisme pemungutan final ini sejauh ini belum pernah digunakan, karena konklav-konklav modern selalu berhasil mencapai konsensus sebelum sampai ke tahap tersebut.
Dalam praktiknya, sebagian besar konklav pada abad terakhir hanya berlangsung beberapa hari saja. Sebagai contoh, konklav tahun 2013 yang memilih Paus Fransiskus berlangsung selama 2 hari dan membutuhkan 5 putaran pemungutan suara. Konklav tahun 2005 yang memilih Paus Benediktus ke-16 hanya memerlukan 4 putaran dalam waktu kurang dari 24 jam. Aturan tentang jeda dan pemungutan suara final pada dasarnya dirancang sebagai pengaman untuk mencegah kebuntuan. Begitu seorang kandidat berhasil memperoleh 2/3 suara, serangkaian proses langsung dimulai. Dekan para kardinal kemudian bertanya, "Apakah Anda menerima pemilihan kanonik ini sebagai paus tertinggi?" Jika sang kardinal menerima, meskipun ia bebas untuk menolak, maka ia langsung menjadi paus. Jika ia belum ditahbiskan sebagai uskup, maka ia akan ditahbiskan segera. Namun dalam praktik modern, semua kardinal pemilih sudah merupakan uskup. Setelah itu, dekan akan bertanya, "Dengan nama apa Anda ingin dipanggil?" Paus yang baru kemudian memilih nama kepausan, yang seringkali mencerminkan gaya kepemimpinan yang ingin ia wujudkan. Sebagai contoh, Kardinal George Bergoglio menjadi Paus Fransiskus pada tahun 2013, terinspirasi oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Pada titik ini, konklav dinyatakan berakhir, dan Paus baru dipandu menuju ruangan air mata, tempat jubah kepausan dalam berbagai ukuran telah disiapkan. Ruangan ini disebut demikian karena konon banyak paus yang menangis di sini, tersentuh oleh emosi yang luar biasa. Setelah mengenakan jubah, Paus menerima kesetiaan dari para kardinal, yang satu persatu menyatakan dukungan dan doa mereka. Kemudian tibalah momen pengumuman publik yang dramatis. Kardinal Diakon Senior naik ke balkon tengah Basilika Santo Petrus dan menyatakan Habemus Papam, diikuti dengan nama lahir Paus dan nama kepausan yang ia pilih dalam bahasa Latin. Beberapa saat kemudian, Paus baru muncul di balkon dan menyapa kerumunan. Ia menyampaikan pesan singkat dan memberikan berkat pertamanya, Urbi et Orbi, kepada kota dan dunia. Dengan itu, dunia menyambut paus barunya. Masa kepausannya pun secara resmi dimulai, siap memimpin gereja Katolik memasuki babak selanjutnya. Dan itulah tadi proses luar biasa di balik pemilihan seorang paus, sebuah tradisi kuno yang masih berlangsung hingga hari ini di tengah dunia modern. Dari ruang tertutup Kapel Sistina hingga pengumuman Habemus Papam, momen ini selalu menjadi sorotan dunia dan penuh makna sejarah maupun spiritual. Kalau kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari kanal ini. Dan hey, bagikan juga video ini ke temanmu yang mungkin penasaran soal bagaimana sebenarnya paus dipilih. Proses yang ternyata jauh lebih rumit dan mendalam daripada sekadar pemungutan suara biasa. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ketika ku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah dan datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah hukuman bagi dunia, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih cintai gelap, karena perbuatan mereka jahat. Ketika aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku,
tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang tenggelam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi